Jelas baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam bahagia dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pemberian kameranya Pak di dia Pak. Yang terhormat Kadisdikbud Kabupaten Subang yang saat ini diwakili oleh Bapak Kadid SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Subang, Ketua Lisang Bihwa, Ketua Komunitas Lisang Bihwa, Bapak Ibu peserta sosialisasi yang insya Allah berbahagia. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa, yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa menghadiri acara sosialisasi Odok Challenge kedua. Ya, tahun ini adalah tahun kedua yang diadakan oleh komunitas Lisang Bihwa. Tak lupa salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW beserta keluarga serta para sahabatnya. Karena berkat beliaulah kita dapat menikmati kehidupan yang penuh kemuliaan ini. Bapak, Ibu, hadirin peserta sosialisasi Odok Challenge yang kedua. Untuk mempersingkat waktu, sebelum acara sosialisasi ini dibuka, perkenankan saya sebagai host untuk membacakan susunan acara. Yang pertama pembukaan, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan, kemudian doa, dan nanti ada materi tentang challenge. Yang berikutnya penutup. Bapak, Ibu peserta sosialisasi yang berbahagia, ya. Selanjutnya adalah kita mau menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk duduk tegak. Dipersilahkan untuk duduk tegak. Siap. Udah tutup ya. Yaitu sambutan yang kali ini akan dipandu oleh Ibu Wiwin Winarni. Dipersilakan.
kasih Bu Ai, juga Bapak Ibu hebat yang sudah hadir pada acara sosialisasi Lisang Bihu Adopt Challenge 2 tahun 2002 Kabupaten Subang. Selanjutnya kita akan menyimak sambutan dari beberapa orang hebat yang ada di Kabupaten Subang. Namun sebelumnya perkenankan saya untuk memandu acara ini hingga acara ini selesai. Baik, sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Lisang Bihwa Kabupaten Subang, Ketua Komunitas Lisang Bihwa Kabupaten Subang, yang saya hormati Ibu Arum Handayani. Saya persilakan. Beliau ini adalah pegiat literasi, juga pengajar praktik pada saat ini. Kepada Ibu, saya persilakan. Baik, terima kasih Ibu Host, Ibu Ani Supartini Dewi, kemudian Ibu Moderator, Ibu Wiwin Winarni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, Bapak Ibu, boleh dibuka speaker sebentar saja untuk salam sapa dari saya, selaku Ketua Lisang Bihwa ya. Baik, saya sapa dulu Bapak Ibu rakyat Subang. Luar biasa sekali semangatnya. Silakan kembali di mute, kembali ditutup speakernya. Ya, puji syukur kehadirat ilahi. Siang ini kita dapat bertemu secara tatap maya untuk mengikuti kegiatan sosialisasi Adopt Challenge yang kedua dalam keadaan sehat walafiat, lahir dan batin. Salam serta salawat serta tercurah kepada Nabi besar Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, baik Bapak Ibu hebat dan literat, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Yang terhormat Bapak Kabid SMP, Bapak ADTC, ya. Luar biasa sekali beliau mendahului kita sebagai peserta ya, hadir di room ini. Kemudian juga saya ucapkan terima kasih kepada para panitia yang baik bekerja secara show up di sini ataupun di belakang layar. Dan terutama saya sangat banyak dihadiri oleh Bapak Ibu yang hebat dan literat saat ini. Keren sekali. Semoga kehadiran Bapak Ibu menjadi berkah dan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, karena kita sedang mengikuti kegiatan kebaikan, insya Allah akan berbuah baik pula. Sebelumnya tadi sudah diperkenalkan oleh moderator ya, nama saya Arum Handayani sebagai Ketua Lisang Bihwa. Aktivitas sehari-hari sebagai guru di SMP Negeri 3 Literasi Subang, Bihari dan Berwibawa. Jangan tertukar ya Bapak Ibu, Bihari bukan Birahi. Jadi literasi Subang, Bihari dan Berwibawa. Nah, namun secara filosofisnya Lisang Bihwa itu adalah ternyata sebuah nama strategi perang pada zaman kerajaan Jawa kuno, konon katanya, untuk membasmi kezaliman. Jadi para prajuritnya itu menamakan ketika berperang itu dia menggunakan strategi Lisang Bihwa. Dia melawan kezaliman yang terjadi di muka bumi. Melihat dari karakteristik penamaan, ini mirip dengan kiprahnya kami, komunitas kami. Namun yang kami basmi adalah karakter peserta didik yang tidak mendukung terwujudnya profil pelajar Pancasila. Nah, istilah ini memang sedang booming ya di berbagai kegiatan, sedang dieluk-elukan profil pelajar Pancasila. Nah, sekaitan dengan ini, maka dalam kegiatan ini kami mengusung sebuah tema, yaitu Subang Literat Wujudkan Profil Pelajar Pancasila. Itu ya tema besar yang kami usung dalam kegiatan ODOT ini. Untuk penamaan ODOT sendiri kami mengadopsi dari kata ODOT. Ini kan sudah sangat familiar sekali dengan metode ODOT, One Day One Juz ketika kita menghatamkan Al-Quran. Nah, di sini kita menggunakan istilah ODOT, One Day One Page. Jadi satu hari kita membimbing peserta didik untuk dapat menghasilkan sebuah karya tulisan
satu hari satu halaman, one day one page. Bapak dan Ibu, bahwa sudah kita ketahui bersama yang disebut dengan pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ada 6 domain, diantaranya adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Keempat, kreatif. Kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam adalah mandiri. Nah, itu yang akan kita usung ya Bapak dan Ibu. Nah, ini adalah gerakan inisiasi dari para pegiat literasi dengan harapan gerakan literasi di Kabupaten Subang itu terus berkembang, berkesinambungan, dan memberikan manfaat bagi pengembangan dunia pendidikan. Nah, ini sebenarnya sebelum Mas Nadiem meluncurkan episode Merdeka Belajarnya yang kelima tentang guru penggerak ya, Lisan Bihwa sebenarnya sudah merintis pergerakan itu. Sejak tahun 2017 kami sudah berkiprah. Jadi sangat mendukung sekali ya dengan adanya program Merdeka Belajar yang terangkum di episode kelima yaitu guru penggerak. Untuk itu Lisan Bihwa akan terus bersinergi dengan pemerintah. Dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, namun juga bersinergis dengan Dinas Kearsipan dan Daerah dan Diskominfo untuk terus mengembangkan gerakan literasi sekolah maupun gerakan literasi nasional. Karena Lisan Bihwa sendiri mempunyai visi yaitu mewujudkan masyarakat Subang menjadi insan literat menuju Subang Jawara, jaya, istimewa, dan sejahtera, insya Allah. Nah, kami rasa pergerakan ini perlu dilakukan seiring dengan tumbuhnya revolusi di berbagai bidang, termasuk revolusi karakter. Revolusi karakter bangsa ini di satu sisi amat mendesak untuk mengatasi berbagai fenomena melemahnya karakter bangsa. Di sisi lain, amat strategis untuk membangun karakter yang tangguh dan mandiri dalam menghadapi persaingan regional dan global yang makin kompetitif. Nah, kegiatan ini pun sejalan dengan tujuan pendidikan nasional, ya, yakni mengembangkan manusia Indonesia sesuai dengan falsafah Pancasila, menjadi pribadi yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Nah, ini ya, seni menjadi sorotan utama. Memiliki kesehatan jasmani dan rohani, memiliki keterampilan hidup yang berharkat dan bermartabat, memiliki jiwa yang mantap dan mandiri, serta memiliki tanggung jawab kemasyarakatan dan rasa kebangsaan agar mampu mewujudkan kehidupan kebangsaan dan mewujudkan kehidupan bangsa yang cerdas. Nah, Bapak dan Ibu, saya kira untuk menghantarkan kegiatan ini yang saya paparkan tadi sudah cukup memberikan hantaran. Dengan demikian, saya selaku ketua dari komunitas ya, sedangkan ketua pelaksanaannya di sini ada Ibu Wiwin ya, yang tak kalah hebatnya dari kami begitu. Dari saya terutama saya pribadi dan juga rekan-rekan ingin mengucapkan selamat berjuang ya. Semoga dengan adanya kegiatan ini apa yang menjadi harapan kita yakni mewujudkan profil pelajar Pancasila melalui kegiatan literasi akan terwujud. Amin. Selamat berjuang. Awali dengan niat yang ikhlas berbakti untuk negeri, bekerja keras, taklukkan tantangan, cerdas berpikir, dan tuntas sampai akhir finish kegiatan. Bapak Ibu yang hebat dan literat, demikian sambutan dari saya. Tak ada gading yang tak retak, kesempurnaan hanya milik Allah semata. Kekurangan sepenuhnya ada pada diri saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Arun yang telah menyampaikan sambutan yang luar biasa tentang filosofi Lisan Bihwa itu, kemudian harapan dan cita-cita kita
terhadap kegiatan ini untuk Kabupaten Subang, supaya Kabupaten Subang menuju insan yang literat. Baik, selanjutnya kita akan menyimak sambutan yang kedua yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes ADCC Suramijaya MPD selaku Kabin SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Subang, sekaligus untuk membuka acara sosialisasi Lisang Bihwa Odok Challenge 2 tahun 2022. Kepada Bapak saya persilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas izinnya pada siang ini dapat bertatap muka dalam kegiatan sosialisasi Odok Challenge yang diselenggarakan dan digagas oleh teman-teman dari komunitas Lisang Bihwa. Mohon maaf Bapak Ibu, saya hadir di dua room ini, bukan di dua room, maaf. Antisipasi kalau apa ya sinyalnya kurang bagus ini. Jadi kalau ada suara teman nih, mohon maaf ya. Rekan-rekan sekalian, dari daftar hadir yang ada, alhamdulillah ini dari peserta ini yang saya lihat 58 ditambah 8 gitu ya. Jadi ada 66 partisipan yang hadir. Ini hal yang luar biasa. Artinya berarti kalau dari sekolah negeri dan swasta dari 177 hampir setengahnya mengikuti kegiatan sosialisasi Odok Challenge. Sekali lagi ini hal yang luar biasa. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pertama ucapan selamat pada rekan-rekan komunitas Lisang Bihwa, Ibu Ketua beserta jajarannya yang telah kembali akan memulai kegiatan yang luar biasa yang digagas oleh teman-teman yang luar biasa, yaitu One Day One Page. Tahun pertama alhamdulillah sukses besar, diakhiri dengan kegiatan yang diselenggarakan di Dinas Arsip dan Perpustakaan, yang pada saat itu alhamdulillah Pak Haji Yayat sekarang mungkin sudah diganti dengan yang lain karena tugas jabatan. Sempat beliau hadir untuk memberikan apresiasi pada anak didik kita yang masuk dalam kategori yang telah dirancang oleh teman-teman di komunitas Lisang Bihwa. Yang kedua, terima kasih untuk acara yang akan dilaksanakan yang akan berlangsung mungkin 1 bulan ya Bu ya. Gitu. Acara ini sangat berarti bagi kami Bapak dan Ibu di tengah-tengah kondisi tantangan yang ada di satuan pendidikan, khususnya tantangan terhadap anak. Mudah-mudahan tantangan yang ada, tantangan anak yang biasa sekarang sedang ada kegandrungan terhadap HP, terhadap gadget. Nah, itu kemudian kita arahkan menjadi peluang untuk meningkatkan kompetensi peserta didik ke arah yang positif. Sesuai dengan apa yang disampaikan dalam Permendikbud terkait dengan penubuhan budi pekerti, yang salah satunya adalah melalui kegiatan literasi. Saya setuju kegiatan literasi ini bukan hanya untuk menumbuhkan kecerdasan intelektual,
bagi peserta didik kita yang mau tidak mau akhirnya memang akan ada evaluasi terkait dengan kompetensi pengetahuan mereka. Tetapi juga diarahkan untuk membentuk karakter pribadi-pribadi yang ketika kaya dengan informasi, maka mereka akan bisa memilih informasi yang pas untuk mereka. Kemudian mereka juga akan bertindak memutuskan sesuai dengan informasi yang telah mereka terima. Jadi Product Challenge yang di antara kegiatannya adalah menulis puisi ya Bu. Ada 2 kegiatan kalau saya lihat gitu. Ini kegiatan yang sangat positif. Menulis puisi dan cerpen, Pak. Ya, menulis puisi dan cerpen. Ini kegiatan yang sangat positif yang akan menumbuhkan imajinasi yang luar biasa. Nah, anak didik memang perlu dirangsang imajinasinya, sehingga mereka bisa berangan-angan, bisa merekayasa cerita, yang akhirnya rekayasa cerita itu bisa jadi suatu saat yang akan mereka inginkan, akan mereka capai. Nah, ketika misalnya menulis cerpen, cerita pendek, mungkin cerita pendek itu bisa jadi pengalaman pribadi, tetapi kita tahu kalau teman-teman atau anak didik yang masih sampai pada jenjang usia 15 tahun, ya mungkin pengalamannya belum sekaya Bapak dan Ibu ketika meng-create atau mengkreasi cerita-cerita. Tetapi ya minimal mereka bisa mengkreasi terkait dengan apa yang akan mereka harapkan ke depan. Di cerita pendek itu bisa saja bercerita tentang kondisi-kondisi yang suatu saat akan mereka kejar sebagai impian mereka di kemudian hari, dengan tokoh-tokoh yang mereka gambarkan divisualisasi ke dalam tokoh orang lain. Bapak dan Ibu, sinergitas yang dibangun oleh teman-teman di komunitas Lisang Bihwa ini merupakan kontribusi yang besar bagi Dinas Pendidikan untuk mencapai tujuan Dinas Pendidikan, yaitu meningkatkan derajat pendidikan. Karena salah satu tugas pokok fungsi Dinas Pendidikan yang diberikan oleh pemerintah daerah adalah meningkatkan derajat pendidikan, yang salah satu kriterianya adalah terkait dengan capaian yang diraih oleh peserta didik, baik pada kegiatan yang sifatnya formal ataupun kegiatan formal. Sinergitas ini berlangsung juga karena di kita di Dinas Pendidikan, sebagaimana Bapak Ibu ketahui, ada kegiatan literasi yang ya dari sisi pelaksanaan mungkin hampir relatif sama. Nah, oleh karena itu dalam kesempatan ini juga kami ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya pada rekan-rekan semua tim penggerak literasi sekolah yang telah membimbing putra-putrinya untuk mengikuti program Gerakan Subang Cinta Pustaka atau Gerbang Cita. Bagi yang belum mengikuti program itu, kami berharap karena program ini tidak terhenti untuk tahun sekarang, kami ingin melaksanakan apa yang pernah kami sebutkan moto Gerbang Cita, yaitu komitmen, konsisten, kemudian dedikasi dan persistensi. Jadi kami berkomitmen bahwa kegiatan ini kegiatan yang harus terus dilaksanakan. Nah, kemudian konsisten ya, ajak lah, gitu ya. Setelah ada evaluasi kita ingin laksanakan. Teman-teman sebagian yang ada di room ini sudah mengetahui informasi bahwa dalam waktu dekat akan diadakan kegiatan anugerah Gerakan Subang Cinta Pustaka.
Nah, anugerah ini terdiri dari 3 kegiatan. Yang pertama kaitan dengan apresiasi pada sekolah, kemudian apresiasi pada Bapak Ibu guru sebagai pembimbing siswa dalam mengunggah hasil resume siswa ke website Dinas Pendidikan, kemudian kepada siswanya itu sendiri. Memang apresiasi kami mungkin tidak terlalu berarti ya kalau dihitung dari kompensasi finansial, tetapi bukan itu tujuan. Tujuannya adalah untuk sama-sama menggerakkan literasi siswa, sehingga sama dengan yang dari Sang Bihwa untuk mewujudkan generasi yang literat. Nah, kalau misalnya anak mempunyai tingkat literasi yang tinggi, maka dimungkinkan anak itu dapat melakukan penyesuaian diri terhadap berbagai kondisi karena banyaknya informasi yang mereka terima. Nah, untuk gerakan Subang Cinta Pustaka itu sendiri, Bapak dan Ibu, yang pertama tadi apresiasi, kemudian gelar karya, dan yang ketiganya lomba. Mudah-mudahan waktu dekat teman-teman yang ada di room ini yang sebagai pelaksana, terima kasih untuk bisa melaksanakan sehingga kegiatan ini menjadi ya motivasi lah itu bagi kita semua untuk terus berkarya, berkreasi, walaupun saya sudah mengatakan bahwa ini banyaknya volunteer ya, banyaknya sukarela gitu. Nah, kembali ke kegiatan di Sang Bihwa, pada intinya relatif ada kesamaan, karena sekali lagi anak akan bisa menuangkan ide-ide dan lain sebagainya, memvisualisasikan dalam bentuk redaksional berupa kata, itu akan lebih menggeluyur lah istilahnya mungkin ya, running well gitu. Ketika anak punya referensi kosakata yang cukup, itu akan terasa sulit lah. Ketika kosakata sangat sedikit, kemudian kita mengarang banyak ngulang lah, biasanya seperti itu. Tetapi ya kalau anak banyak kosakata, walaupun misalnya anak setingkat SMP sudah banyak, maka referensi yang sudah banyak itu akan turut serta memperlancar mereka untuk menuangkan apa yang terdapat di dalam pikiran mereka. Barangkali karena ada kesamaan arah, ya, kesamaan tujuan untuk meliterasikan masyarakat Kepulauan Subang, kami berharap kedepannya juga kita melangkah bersama. Jadi kegiatan ini merupakan kegiatan yang rutin setiap tahun diadakan, kemudian apresiasi juga mungkin bisa lebih di termasuk jenis-jenisnya mungkin lebih bisa diperbanyak, kemudian partisipannya juga harus kalau bisa lebih diperbanyak. Nah, karena yang kemarin itu tidak terlalu banyak ya Bu Ketua ketika di laporan akhir, jadi yang partisipasi itu relatif sedikit. Nah, untuk gerbang cita Bapak Ibu, saya pikir unggahannya memang agak cukup banyak, dan saya berharap untuk di kegiatan di Sang Bihwa, sekali lagi teman-teman yang ada di sekolah menggerakkan siswa-siswanya untuk ikut serta. Tidak ada ruginya mungkin ya gitu, untuk ikut serta ke sini. Tidak dipungut biaya, kemudian ada hadiah nantinya gitu. Jadi sukses untuk Lisang Bihwa ke depan, lebih maju lagi, lebih banyak lagi yang berpartisipasi, kemudian lebih mewarnai lagi kegiatan literasi di Kabupaten Subang. Itu saja mungkin yang ingin disampaikan. Sekali lagi ucapan terima kasih dan selamat melaksanakan kegiatan yang sangat mulia. Kami percaya Bapak dan Ibu adalah orang-orang yang istimewa, yang punya dedikasi yang tinggi
untuk memajukan satuan pendidikan di tempat Bapak Ibu berada dan umumnya untuk kemajuan pendidikan di Kabupaten Subang. Terima kasih, mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Saya akhiri dengan dibuka Bu ya? Iya, buka. Ya, dengan mengucapkan Iya Pak, sekalian buka. ya, mari kita ucapkan basmalah bersama. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita Bismillahirrahmanirrahim. sekali sosialis Lisang Bihwa Odok Challenge, dan mudah-mudahan dari mulai pembukaan dimulai ada dalam kelancaran dan kesuksesan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak ADCC Suramijaya MPD yang telah menyampaikan kegiatan Odok Challenge 2 Lisang Bihwa tahun 2022. Semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir kegiatan, dan semua peserta yang ikut dalam tantangan ini juga diberi kelancaran. Lebih banyak peserta yang ikut itu lebih baik. Ya, baik. Selanjutnya ada sesi kegiatan inti. Sebelumnya Bapak Ibu dibuka mikro untuk kesepakatan kelas kita saat ini. Boleh. Bagaimana Bapak Ibu? Saya usul tutup mikrofon ketika tidak suara. Oh iya. Beberapa ada baik, dilanjutkan penyampaian teknis pelaksanaan. Namun sudah ada di room chat untuk kesepakatan Mohon izin Bu. kesepakatan kelas. Oke. Ibu moderator, mohon izin. Oh iya Bapak, enggak. Apakah boleh saya meninggalkan room atau mengikuti secara utuh kegiatan ini? Baik Bapak, terima kasih sudah membuka kegiatan ini di bagian sambutan tadi. Untuk selanjutnya, barangkali Bapak ada keperluan, dipersilakan. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Mangga Ya. saya nuhun Bapak. Terima kasih Bapak dan Ibu. Mohon maaf saya meninggalkan room ini karena sepertinya ini sudah ke komitmen dengan teman-teman di komunitas mungkin gitu ya. Ya. Terima kasih Ibu, izin live ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Bapak. Terima kasih. Selaku Ketua Pelaksana sekaligus beliau ini adalah pegiat literasi dari SMP Negeri 2 Tanjung Siang. Juga beliau ini adalah pengajar praktik. Kepada Ibu Wiwin Wintarsi, saya persilakan. Terima kasih Ibu host, Ibu Wiwin Winarni atas kesempatannya. Bagaimana suara saya ada cukup terdengar? Jelas. Bu, aman. Jelas Bu. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Subang, meskipun wakilnya juga sudah meninggalkan room. Ibu Ketua Lisang Bihwa yang saya hormati,
Ibu panitia semua, terima kasih atas kerja kerasnya. Bapak Ibu peserta yang luar biasa, terima kasih atas kehadirannya. Alhamdulillah Allah telah menggariskan kita sampai titik ini bisa bertemu bersua wajah. Semoga seperti apa yang telah disampaikan, kegiatan ini membawa kebaikan. Tidak banyak yang ingin saya sampaikan sebagai pembukaan. Mari kita langsung saja ke materi, ke petunjuk pelaksanaan agar waktunya lebih efektif. Kita mulai share screen. Bagaimana? Apakah sudah mulai terlihat? Mulai terlihat, Bu. Sudah. Sudah, Bu, sudah. Lihat, Bu. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Ini adalah petunjuk pelaksanaan Lisang Bihwa Odop Challenge 2 tahun 2022. Tujuan kegiatannya yang pertama adalah menumbuh kembangkan budi pekerti peserta didik melalui pembudayaan ekosistem di sekolah agar mereka menjadi pembelajar sepanjang hayat. Yang kedua, menumbuhkan rasa cinta membaca dan menulis. Yang ketiga, pengembangan minat baca untuk meningkatkan kemampuan literasi secara digital dan non-digital. Selanjutnya, meningkatkan kemampuan literasi pada semua mata pelajaran dengan menggunakan bahan-bahan pengayaan baik secara digital maupun non-digital. Berikutnya, menjadi kegiatan unggulan semua sekolah di Kabupaten Subang, baik negeri maupun swasta. Amin. Membangun sinergi yang kompak antara sekolah, orang tua, pemerintah, dan masyarakat untuk terbentuknya generasi Indonesia yang memiliki budaya literasi yang lebih unggul, memiliki daya kecepatan membaca yang tinggi, dan mampu memahami beragam pengetahuan dengan nalar yang baik, serta mampu menghasilkan banyak karya tulis yang bermutu. Ini tujuan besarnya. Kemudian sasarannya adalah siswa kelas 7, 8, dan 9. SMP, MTS negeri dan swasta se-Kabupaten Subang. Jadi kali ini hanya untuk tingkat SMP. Semoga di kesempatan mendatang juga untuk tingkatan-tingkatan yang lain. Nama kegiatan resminya adalah Challenge Literasi Subang Jawara Daya tahun 2022. Itu nama resmi kegiatannya. Kita lebih, karena yang menyelenggarakan komunitas Lisang Bihwa dan tantangannya adalah one day one page, maka kita lebih sering menyebutnya sebagai Lisang Bihwa Odop Challenge kedua. Begitu. Jenis tantangannya adalah menulis cerpen dan menulis puisi. Jadi ada dua jenis, yaitu menulis cerpen dan menulis puisi. Waktu kegiatannya ini pendaftaran tanggal 24 Maret sampai 4 April 2022. Jadi mulai besok Bapak Ibu sudah bisa mulai mendaftarkan peserta tantangan ini. Kemudian pelaksanaan tantangannya sendiri adalah tanggal 4 April sampai 3 Mei 2022. Masa pencurian tanggal 5 sampai 18 Mei 2022. Dan pengumuman yang mampu menyelesaikan tantangan itu adalah tanggal 2 Juni 2022, insya Allah. Semoga Allah meridhoi dan memudahkan sampai pada tahap itu. Kemudian ini persyaratannya untuk peserta, Bapak Ibu, peserta lomba adalah siswa SMP, MTS negeri dan swasta kelas 7, 8, dan 9 se-Kabupaten Subang. Kemudian peserta mengisi formulir pendaftaran melalui Google Form, nanti akan disampaikan linknya oleh Ibu Sekjen. Kemudian ada yang ketiga, peserta mengunggah karya cerpen dan atau puisi
mulai tanggal 4 April sampai dengan 3 Mei 2022 melalui Google Sites, dan foto-foto kegiatannya diunggah ke web lisangbihwa.com. Kemudian mengirimkan naskah cerpen dan puisi juga ke Google Drive yang nanti juga linknya akan di-share, akan dibagikan kepada Bapak dan Ibu. Kemudian berikutnya, jangan lupa pada setiap naskah itu disertakan nama penulis agar jelas siapa yang menulisnya. Kemudian setiap tim terdiri atas 5 orang, boleh mengirimkan lebih dari 1 tim dengan karya berupa naskah cerpen dan atau puisi. Ibu udah gimana di sekolahnya hanya ada 4 orang pesertanya, di Korehan juga tidak ada. Ya, itu jadi maksimal 1 timnya 5. Jadi 4 boleh begitu, asal jangan 6. Seperti itu ya. Jadi maksimalnya 5 orang peserta per 1 tim. Persyaratan pembimbing, yang pertama, 1 pembimbing mendampingi tim atau beberapa tim. Karena keterbatasan dan sebagainya, jadi 1 pembimbing boleh membimbing beberapa tim. Yang kedua, pembimbing mengikuti sosialisasi challenge hari ini, berarti ya. Kemudian setiap pembimbing mengunggah karya cerpen dan atau puisi yang sudah disetujui atau divalidasi dengan subjek pengiriman, nama lengkap, judul karya, nama sekolah. Ini ada contohnya, bisa dilihat. Nanti juga akan kami bagikan petunjuk pelaksanaan ini ke Bapak dan Ibu peserta. Kemudian format JPEG, ukurannya maksimal 1 MB. Kemudian setelah mengirimkan file-file di atas, peserta wajib melakukan konfirmasi melalui nomor WA atas nama Ibu Ria Triana SPDGR 083 1904 90108 dan Ibu Yusi Sri Mulyani SPD dengan nomor kontak 087 826 481002. Batas akhir pengiriman itu 3 Mei 22 pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Ketentuan, nah ini kita sudah beralih ke ketentuan Bapak Ibu. Yang pertama, tema cerpen dan puisi adalah karya tulis yang berhubungan dengan Subang Literat, wujudkan profil pelajar Pancasila. Tadi Ibu Ketum sudah menyampaikannya, ini tema besar kita. Dengan subtema yang pertama adalah pendidikan karakter. Kenapa ini menjadi penting? Karena profil pelajar Pancasila itu dibentuk dari karakter-karakter unggulan. Jadi ini perlu kita usung. Kemudian yang kedua ada, karena ini juga dalam suasana Ramadan, jadi ada pernak-pernik Ramadan. Dan yang perlu diusung juga kearifan lokal Subang. Ini jadi subtemanya cukup luas, sehingga peserta tidak terlalu kesulitan dengan tema ini, dengan tema penulisan. Banyak yang bisa dipilih. Bapak Ibu, insya Allah dimudahkan, dilancarkan. Ide-ide cemerlangnya dikeluarkan, insya Allah. Ya. Kemudian yang kedua, bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia. Naskah yang diikutsertakan dalam lomba ini, bukan dalam lomba atau maaf ya, dalam tantangan. Nah ini, dalam tantangan ini merupakan karya perorangan. Oleh sebab itu tadi di awal sudah disampaikan harus ditulis penulisnya. Kemudian
karya tidak mengandung unsur pornografi, kekerasan, dan sara. Kemudian karya bukan plagiarisme atau menciplak, karena nanti dewan juri menggunakan aplikasi cek plagiarisme, ya, jadi akan ketahuan. Kemudian panitia berhak mendiskualifikasi peserta apabila menyalahi syarat dan ketentuan tantangan ini. Karya yang sudah dikirim menjadi hak milik penyelenggara. Setiap peserta mengirimkan karya sebanyak 30 halaman. Ya, karena kita kan tantangannya selama 1 bulan, jadi 30 hari, 1 hari 1 halaman. Berikutnya adalah ketentuan khususnya. Yang pertama, karya cerpen dan puisi ditulis menggunakan Microsoft Word atau OpenOffice, disimpan dalam bentuk file doc atau docs atau .odt, dan tidak dalam bentuk PDF. Kenapa? Karena PDF akan agak dalam penjuriannya mungkin ya akan agak ada sedikit perlu usaha lagi. Yang kedua, karya cerpen atau puisi tidak kurang dari 30 halaman, ukuran kertas A4, margin 3333, huruf Times New Roman, ukuran 12 spasi 1,5. Kemudian, jumlah kata untuk satu judul cerpen 1000 sampai 1500 kata. Dan jenis puisi bebas. Kalau untuk puisi bebas, ya. Nanti akan ada sesi tanya jawab insya Allah. Ini hanya pemaparan saja dulu. Kemudian yang berikutnya adalah kriteria penilaian. Yang pertama, penilaian adalah gagasan. Yang dinilainya apa? Nyebu ini keasliannya, original, keaslian gagasan, kreatif, aktual, menarik, dengan bobot 60%. Yang kedua, kesesuaian dengan tema. Ini bobotnya 20%. Yang ketiga, gaya bahasa, penulisan, aturan penulisan, ini 20%. Jadi, kita bisa sebagai pembimbing bisa mengancang-ancang mau seperti apa nanti membimbing anak-anak kita. Berikutnya, ketentuan pemenang challenge. Ya, ada tantangannya. Yang pertama, pengumuman akan dilaksanakan pada tanggal 2 Juni 2022 melalui website lisangbihwa.com. Kemudian, dari seluruh peserta yang lolos tantangan dalam 30 hari berhak mendapat sertifikat serta bagi 5 karya terbaik mendapat medali. Ada pengalungan, ada medalinya. Gitu. Insya Allah doakan ada rezekinya. Kemudian yang ketiga, karya akan menjadi hak milik komunitas Lisang Bihwa dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang. Jadi tidak dikembalikan, menjadi hak milik panitia. Untuk juara umum akan mendapatkan piala bergilir atau trofi dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Subang. Keputusan Dewan Juri mutlak dan tidak dapat diganggu gugat serta tidak ada koresponden pada siapapun terkait dengan keputusan ini. Jurinya independen bukan dari tingkatan SMP. Ya, insya Allah jurinya sangat kompeten, sangat kapabel, insya Allah ya, amin. Kemudian pemberian medali dan trofi diumumkan saat pengumuman pemenang. Ini nanti kita akan sedang kegiatan berjalan, kami akan mencari resep
komposisi bagaimana teknis pengumuman pemenang challenge ini. Demikian pemaparan tantangan ini. Semoga mudah dipahami dan saya secara pribadi berharap dan selalu berdoa semoga kita diberi kemudahan, diberikan energi yang lebih untuk dapat membimbing anak-anak kita, menggali potensi mereka, karena sungguh luar biasa potensi anak-anak itu. Kita hanya perlu mengenalinya, menyentuhnya, dan mereka akan berkembang sendiri. Demikian pemaparan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ketua Pelaksana, Ibu Muntarsi, SPDMM yang telah menyampaikan petunjuk pelaksanaan tantangan literasi ini. ODOP Challenge Lisang Bihwa yang kedua ini. Nah, nanti ada sesi tanya jawab. Jadi Bapak Ibu peserta atau pembimbing yang hadir saat ini boleh mengajukan pertanyaan setelah pemaparan dari dua materi selanjutnya. Nah, pemaparan yang kedua akan disampaikan oleh Ibu Ria Triana SPDGR. Beliau ini guru bahasa Inggris dari SMP Negeri 1 Cisalak, juga sebagai pegiat literasi yang sudah juga menerbitkan buku-buku antologi, juga terakhir itu sudah melahirkan buku tunggal yang berjudul Arunika Bukit Tawang. Ya, kepada Ibu Ria Triana SPDGR dipersilakan. Bu Ria, ya, tolong diperbesar suaranya. Kurang jelas nih. Sudah jelas? Sudah. Ya, terima kasih, Bun. Bapak Ibu yang saya hormati, izin berbagi mengenai cara unggah karya ODOP Challenge 2 ini, yaitu cerpen dan puisi. Sebelumnya, saya ingin bertanya dulu di antara Bapak Ibu yang hadir di sini, sudah pernah mengenal Google boleh buat di kolom chat, ya Bapak Ibu. Ya, Anda boleh diketik di kolom chat. Belum ada yang jawab. Adalah layanan website pribadi atau kelompok yang tidak memungut biaya apapun alias free, ya. Jadi Google Site ini mudah dibuat dan dikelola oleh pengguna awam, jadi sebetulnya sangat mudah untuk kita gunakan. Nah, terlebih untuk ODOP ini, jadi saya rasa ini sangat simpel gitu ya. Kemudian ini juga memungkinkan pengguna untuk dapat berkolaborasi. Nah, nanti email Bapak dan Ibu pembimbing saya jadikan sebagai kolaborator ya, di Google Site ODOP Challenge 2 ini. Nah, kemudian nanti di pojok kanan Sebentar, Bu Ria, kurang jelas suaranya. yang jelas ya. Literat. Semangat semuanya Bapak Ibu. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ria atas pemaparan materi tentang cara mengupload hasil karya melalui Google Site. Selanjutnya
ke teknik upload kegiatan literasi oleh pembimbing masing-masing melalui web Lisang Bihwa yang akan disampaikan oleh Ibu Yusi Sri Mulyani SPD. Beliau ini adalah guru bahasa Indonesia dari SMP Negeri 1 Pabuaran. Beliau juga pegiat literasi yang sudah melahirkan juga banyak buku. Kepada Ibu Yusi, saya persilakan. Ya, terima kasih Bu Wiwin atas kesempatannya. Bagaimana suara saya bisa didengar? Jelas, Neng. Jelas. Baik, Bapak Ibu hebat. Saya akan memaparkan teknik upload kegiatan literasi di sekolah Bapak dan Ibu oleh pembimbing tentunya di sekolahnya masing-masing terkait dengan kegiatan literasi yang diadakan di sekolah. Pertama, nanti mungkin akan di-share kepada para pembimbing untuk username dan passwordnya ya. Jadi pertama Bapak Ibu izin saya share screen dulu. Sudah tampil kah? Sudah. Pertama, Sudah ada Bu. ya, terima kasih. Pertama, klik login terlebih dahulu. Mohon maaf kalau agak-agak loading di saya hujan. Kemudian username nanti akan dibagikan di tulisan beserta passwordnya. Kemudian klik login. Maka tampilannya akan seperti ini, buat tulisan gitu ya. Bukan teknik untuk penguploadan karya, melainkan kegiatan literasi di sekolah yang ada di lingkungan Bapak Ibu. Pertama misalnya judulnya adalah kegiatan literasi di SMPN 1 Subang. Website-nya misalnya adalah membuat cerpen. Oke, di sini ada pilihan ya. Untuk di sini artikel atau berita boleh ya, dipilih salah satu saja, misalnya berita. Kemudian di sini paragrafnya cukup keterangan singkat saja, misalnya membimbing siswa menulis cerpen. Seperti itu. Berikutnya, nah, upload file. Berarti ini untuk upload file nanti tinggal klik. Misalnya saya ambil acak saja ya fotonya. Ini adalah fotonya misalnya. Nah, setelah kalau seperti ini Bapak Ibu tampilannya seperti ini, nggak ada muncul fotonya atau kegiatan di literasi yang ada di sekolah Bapak Ibu masing-masing, tinggal submit terus dan nanti akan terkirim ke lisangbihwa.com. Semudah itu Bapak Ibu untuk mengupload kegiatan literasi yang ada di sekolah Bapak dan Ibu. Mungkin nanti kalau misalnya ada yang belum paham atau belum jelas, kita bisa berdiskusi di WA group ya, karena kita sudah ada WA group. Jadi untuk memudahkan kita sharing juga, tinggal bertanya atau berdiskusi terkait cara penguploadan kegiatan literasi di sekolah masing-masing. Demikian itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan.
acara saya serahkan kembali kepada moderator. Silakan Ibu Win Mangga. Baik, terima kasih Ibu Yusi yang telah memaparkan tentang cara mengupload kegiatan literasi di sekolah masing-masing melalui web Lisang Bihwa. Baik, Bapak Ibu, penyampaian materi telah selesai. Di kegiatan selanjutnya kita akan melakukan sesi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu yang akan mengajukan pertanyaan raise hand atau boleh juga menulis di kolom chat. Ya, terima kasih. Saya ingin menanyakan tentang satu tim itu kan maksimal 5 orang. Karyanya Dari ya, asal sekolahnya dari mana Ibu? dari SMP 1 Cipunagara. SMP 1 Cipunagara. Ya, Ya. monggo Ibu. Ya, bertanya tentang bahwa satu tim itu 5 orang maksimal. Ya. Karya yang dibuatnya nanti ada berapa banyak? Apakah setiap orang menghasilkan 30 halaman? Jadi setiap orang menulis 30 halaman. Kan ini tim, katanya tim tapi apakah bekerja sama, apakah masing-masing, begitu maksudnya. Ya, terima kasih. Baik. Ya. Baik, terima kasih pertanyaannya Ibu Ana. Kita lanjutkan dulu sampai 3 penanya barangkali ya di sesi ini, baru nanti dijawab oleh para Bapak Ibu juga tim di Panitia Lisang Bihwa Adopt Challenge kedua ini. Baik, selanjutnya ada lagi yang akan mengajukan pertanyaan dari SMP Negeri 1 Ciasem barangkali. Belum ada rupanya. Monggo Bapak Ibu, pertanyaan dari Ibu Ana tentang karya yang dibuat harus berapa banyak? Tadi katanya ini satu tim, harus seperti apa? Mohon dijawab oleh Ibu. Baik, terima kasih Ibu atas pertanyaan ini. Tim di sini adalah tim pembimbingan Ibu. Jadi untuk memudahkan bimbingan, jadi dibuat tim begitu. Satu timnya 5 orang, dibimbing oleh 1 orang guru. Tetapi di dalamnya bekerjanya perorangan Ibu. Karena tantangannya perorangan. Nanti juga sertifikatnya perorangan. Jadi 1 orang menghasilkan 30 halaman. Jadi tim itu untuk memudahkan pembimbingan saja. Terima kasih. Terima kasih. Ibu, ada tambahan sedikit, ini ada yang berbisik. Ini katanya kalau misalnya kan 30 halaman untuk 30 hari. Kalau misalnya lebih, boleh tidak? Nah ini malah kita belum bahas ini ya. Karya yang dihasilkan gimana nih panitia itu belum bahas ini ya. Untuk yang lebih dari 30 halaman ya. Ya, mungkin boleh moderator. Baik. Monggo Ibu Arun. Ya. Luar biasa sekali ya pertanyaannya. Memang saya sudah memprediksi akan muncul pertanyaan seperti ini. Ibu Ana, terima kasih ya. Betul Bu, tadi sudah dipaparkan dengan jelas oleh Ibu Wiwin selaku ketua pelaksana. Jadi setiap siswa itu tantangannya 30 hari. Setiap hari minimalnya dia bisa menulis 1 halaman. Namun pada kenyataannya jika siswa itu mampu 1 hari lebih dari 1 halaman, ini akan sangat luar biasa.
bagus Bu, tidak apa-apa. Sehingga nanti jika diakumulasikan mungkin dia akan lebih 30 halaman selama 30 hari ini. Ini keren, luar biasa, jadi sangat diperbolehkan Bu. Begitu ya. Jadi 30 hari itu, 30 halaman itu minimal. Kami hanya mengambil standar kemampuan siswa saja. Memang sebenarnya sih kalau kita menulis 1 hari 1 halaman, tercapai Bu, bahkan kita bisa lebih dari 1 halaman. Namun ini hanya standar saja. Barangkali begitu ya Bu Ana? Bisa diterima Bu penjelasannya? Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Ini sekalian Ibu moderator mohon izin juga Ibu Ketua, karena kami sudah mengundang juri untuk join di grup ini, namun sayang karena para juri ada beberapa kepentingan, sehingga mohon maaf Bapak Ibu untuk juri tidak bisa hadir. Namun juri pesan untuk sebuah naskah itu tolong diperhatikan originalitas karyanya, karena pada tahun kemarin di odot pertama itu juri menemukan ada karya yang copy paste dari internet ya, jadi tidak original gitu. Kemudian dibatasi pula untuk cerpen. Ya, sudah jelas di cerpen itu kan ada ketentuan berapa karakter atau berapa kata. Jadi jangan sampai melebihi ketentuan yang sudah ditentukan oleh panitia. Mungkin itu tambahannya Ibu moderator. Saya kembalikan ke Ibu dulu. Ya, baik, terima kasih Ibu sudah menambahkan, lebih memperjelas untuk pertanyaan dari Ibu Ana SMP Negeri 1 Cipunagara. Baik, selanjutnya Bapak Ibu pembimbing yang hadir pada hari ini, barangkali ada lagi yang akan mengajukan pertanyaan, silakan. SMP Negeri 1 Cikunda ya. Untuk cerpen diunggah ke website Lisang Bihwanya boleh saat lengkap. Untuk pertanyaan enggak? Baik, mau Bu Iwin atau saya Bu yang menjawab pertanyaan Bu Dita? Silakan Ibu. Baik, saya lebih cepat ya, karena kita ada agenda lain. Teman-teman panitia saya ingatkan ya, kita ada agenda lain di hari ini. Baik Ibu Dita juga Bapak Ibu guru yang hebat dan literat. Mungkin saya perlu jelas kembali bahwa pengunggahan karya itu ada dua media. Yang pertama, Bapak dan Ibu mengunggah naskah karya siswa itu di Google Site, ya, di Google Site yang tadi dijelaskan oleh Ibu Ria. Ibu mohon maaf dong yang masih belajar speakernya, untuk di karya itu kita menggunakan 2 moda. Yang pertama, naskah karya siswa yang akan dilombakan itu diunggahnya di Google Site gitu ya, yang tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Ria. Sedangkan yang diunggah di lisangbihwa.com itu adalah kegiatan-kegiatan literasi di sekolah Bapak dan Ibu. Misalnya di sekolah Bapak dan Ibu sudah melakukan kegiatan pembiasaan literasi 15 menit sebelum pembelajaran dimulai gitu ya. Ada dokumennya, kirimkan saja dokumen fotonya, diunggah ya ke kegiatan di lisangbihwa.com dan diberi sedikit narasi begitu. Jadi yang di lisangbihwa.com itu bukan karya siswa yang akan dilombakan. Yang di lisangbihwa.com itu adalah kegiatan-kegiatan literasi di seputar sekolah Bapak dan Ibu. Begitu ya mungkin Bu Dita, bisa diterima penjelasannya Bu? Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Ya betul, tadi sudah disampaikan. Cerpen dan puisi diunggah ke Google Site untuk website Lisang Bihwa untuk kegiatan literasi di sekolah masing-masing. Baik, selanjutnya ini ada siapa lagi? Bu moderator, maaf. Ada satu lagi pertanyaannya tadi dari Bu Dita ya? Itu maksud Bu Dita itu
pengunggahannya kalau sudah 30 itu belum dijawab. mungkin ya baru diupload, boleh tidak? Atau harus setiap hari? Mungkin pertanyaan Bu Dita begitu ya Bu? Oh iya, Iya Ibu, itu belum terjawab itu. Jadi boleh tidak mengunggah karyanya itu ke Google Site, mungkin tadi sudah dijelaskan, satu hari satu halaman, atau boleh setelah selesai satu cerpen baru diunggah, mungkin seperti itu. Bagaimana? Silahkan. Baik. Jadi Bapak dan Ibu, untuk kriteria penilaiannya sesuai dengan nama challenge-nya, yaitu one day one page menulis. Ya, jadi untuk pengunggahan silahkan kalau untuk cerpen diselesaikan satu cerpen. Ya, jadi kalau mengunggah itu tidak mesti tiap hari mengunggah. Selesaikan dulu karyanya, kemudian divalidasi oleh pembimbingnya. Nah, para pembimbing juga mohon kerjasamanya agar tidak mengunggah karya siswa yang masih mentah. Yang masih mentah itu artinya masih banyak editing gitu ya, masih strukturnya juga mungkin tidak sempurna, atau kosakatanya, diksinya, ejaannya, mungkinnya itulah tantangan untuk para pembimbing, karena nanti para pembimbing pun akan mendapatkan sertifikat dan medali ya sesuai dengan hasil tantangannya. Seperti itu ya Bapak dan Ibu. Jadi dalam tantangan ini saya berusaha untuk memerdekakan Bapak dan Ibu. Kita menjalankannya dengan rileks, dengan santai. Tadi ya sesuai kesepakatan yang pertama itu sersan, serius, santai tapi sukses. Jadi tidak ada perasaan tertekan, terbebani. Jadi Bapak dan Ibu sebaiknya ayo kita daftar ya, kita beranikan diri untuk menghadapi tantangan ini. Tantangannya mudah, sangat kecil Bapak dan Ibu ya. Karena apa? SDM-nya banyak, siswanya banyak. Satu tim hanya 5 orang siswa aja di sekolah Bapak dan Ibu ada berapa ratus siswa yang mungkin perlu kita gali kemampuannya ya. Apalagi di sini banyak nih para ibu guru PP dan CGP ya, biasanya kalau para CGP itu orang-orang literat semua. Oke, seperti itu ya Bu Dita. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Bu. Terima kasih juga Bu Dita, sudah jelas ya Bu Dita, sudah dijawab di kolom chat juga. Baik, selanjutnya masih adakah lagi yang akan mengajukan pertanyaan? Boleh diajukan sekarang supaya besok bisa langsung daftar nih Bapak Ibu, timnya siapa saja di sekolah. Yakin di sekolah Bapak Ibu juga banyak siswa-siswa yang kompeten, yang bisa mengikuti kegiatan ini sampai tantangan selesai. Ada lagi yang akan bertanya Bapak Ibu? Itu yang dari SMP Ciasem sepertinya kepijit ya? Ya, dari tadi itu mah. Ya, itu. Maret itu, yaitu lomba membaca puisi, lomba bercerita, dan lomba berpidato. Nanti itu akan dikemas, akan disusun oleh komsatnya masing-masing, karena hasilnya akan digelar dalam sebuah pameran ya, satu stand, satu komsat. Nanti mungkin ada instruksi dari komsatnya masing-masing untuk menggelar karya yang bernuansa literasi. Nah, Bapak dan Ibu, jadi di Lisan Bihwa Odot Challenge ini, mengapa kontennya itu cerpen dan puisi? Nah, kita berusaha menyentuh bidang sastra yang konon katanya menurut teori bahwa dengan sastra itu bisa memperhalus budi pekerti, bisa memperhalus karakter, sehingga akan terbentuk karakter yang baik. Itu ya, barangkali ada yang bingung, itu ya gerbang cita, odot, GLN, GLS, atau apa begitu ya. Jadi seperti itu. Jadi ketika selesai gerbang cita, nah di sini kita memulai launching kegiatan Odot Challenge. Mudah kok Bapak dan Ibu challenge-nya. Ambil, cari peserta didik yang suka tulis menulis, atau yang tidak suka pun menjadi suka, itu yang hebat ya. Kemudian arahkan mereka, bimbing mereka untuk bisa menulis setiap hari 1 halaman minimal, lebih dari 1 halaman keren ya. Setelah bisa, langsung saja klik link pendaftaran, langsung diisi. Seperti itu ya Bapak dan Ibu. Saya kembalikan ke host. Ke moderator.
Ya, baik, terima kasih Ibu penjelasannya. Memang betul kegiatannya berbarengan dengan Gerbang Cita, tapi tidak menutup kemungkinan untuk tetap banyak peserta dari setiap sekolah di Kabupaten Subang ini. Baik, ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Elastuti dari SMP Negeri 1 Jalan Cagak. Untuk satu tim boleh siswanya campur, misalnya antara kelas 8 dan kelas 9. Mangga, siapa yang akan menjawab? Timnya. Demikian, setuju ya? Ya, baik. Untuk Ibu Elas sudah jelas ya Ibu Elas. Jadi untuk satu tim itu boleh campur antara kelas 7, 8, dan 9. Berikutnya ada lagi satu pertanyaan dari Ibu Neneng Lunarah. Ini katanya apakah 30 halaman itu untuk satu judul cerpen? Mengingat 1000 sampai 1500 hanya terdiri atas 5 halaman ukuran A4. Bisa terdiri dari beberapa subtema untuk satu judul cerpen? Mangga, Ibu Ketua Umum, Ibu Arin Handayani. Baik, siapa tadi yang bertanya? Mohon maaf. Ibu Neneng Winarah, Bu. Bu Neneng, 30 halaman tidak mungkin satu judul cerpen ya. Jadi 30 halaman itu kalau mau yang diambil cerpen gitu ya, mungkin akan ada beberapa judul begitu. Misalkan satu cerpen itu maksimalnya di 5 halaman. Nah kalau 30 halaman berarti ada berapa judul cerpen? Seperti itu. Jadi tidak mungkin satu judul 30 halaman, bukan cerpen dan namanya itu apa ya? Novelet mungkin ya. Novelet. Betul, novelet bisa Bu, novelet ya. Mangga. Ya, baik, terima kasih Bu Arum. Untuk Bu Neneng sudah jelas ya, mudah-mudahan. Jadi untuk cerpen itu 30 halaman itu untuk beberapa judul cerpen, seperti itu. Mudah-mudahan sudah jelas. Ada lagi kah? Ya, baik. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, boleh nanti Bapak Ibu lebih lanjut bertanya di grup WA untuk teknis kegiatan juga terkait dengan pendaftaran. Barangkali yang linknya sudah dibagikan di kolom chat. Bagaimana ini? Ada lagi tidak ya? Sudah tidak? Cukup ya, bisa dikembalikan ke pos Bu Ibu. Ya, baik. Cukup sepertinya. Baik. Ya. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya. Mudah-mudahan sedikit tercerahkan untuk kegiatan Odok Challenge Lisang Bihwa tahun 2022 ini. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya kembalikan kepada Ibu Ai Sumartini Dewi selaku host. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Wiwin yang sudah memandu berlangsungnya acara tadi. Kemudian terima kasih juga kepada para narasumber ya, yang sudah memaparkan secara teknis gitu tentang pelaksanaan Odok Challenge kedua ini. Bu Ketua, sepertinya barusan Pak Acep Jam-Jam masuk. Apakah diberi kesempatan sekarang untuk ini tentang juknis penilaian atau bagaimana? Bu Arum atau Bu Wiwi? Boleh ya, melihat partisipan masih bertahan. Iya. Silakan aja Bu Ai, sebentar. Pak Acep masih di room?
baru saya admit. Baru masuk. Ya, Baru mau ditutup. Kebetulan. Betul. nah iya. Ya. Mangga Pak Asep mungkin untuk memaparkan secara teknis untuk tentang penjurian yang merupakan perwakilan dari Bapak Ibu juri untuk challenge. Dipersilakan. Baik. Terima kasih Bu. Sebelumnya izin. Halo, kedengaran Bu? Terdengar Pak, jelas. Oh ya. Jelas Pak, jelas Pak. Jelas Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya mohon izin bergabung. Mohon maaf baru bergabung karena barusan ada kesibukan terlebih dahulu. Sebelumnya terima kasih kepada seluruh panitia dari Lisang Bihwa dalam kegiatan Odong 2 ini. Alhamdulillah saya bisa mewakili perwakilan dari juri ingin menyampaikan mungkin mengenai bagaimana cara menulis puisi dan cerpen itu sendiri. Waktu beberapa hari yang lalu kami sudah berdiskusi dari Dewan Juri, dari Ibu Siti Farida, dari Bapak Haji Iwa, bahwa dalam juknis penulisan puisi itu setelah kita melihat dari tahun sebelumnya bahwa masih ada siswa yang dalam penulisannya belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Tetapi mudah-mudahan di tahun sekarang penulisannya sudah sesuai dengan apa yang kita harapkan. Adapun untuk penulisan puisi yang sesuai dengan kaidah kebahasaan, yaitu harus sesuai dengan unsur fisik dan unsur batin. Selanjutnya, dalam penulisan itu sendiri, yang pertama, Bapak Ibu mungkin bisa mengarahkan siswa-siswinya dalam menyesuaikan tema yang akan ditulis dalam membuat puisi itu sendiri. Jadi kesesuaian antara isi dan tema itu harus sesuai. Selanjutnya, di dalam puisi itu sendiri harus ada amanat atau pesan yang terkandung, sehingga ketika juri membaca puisi karya dari siswa-siswi ibu bapak itu bisa diambil amanat atau pesan yang ditulisnya. Selanjutnya, dari gaya bahasa atau diksi yang digunakan puisi sesuai, kemudian penggunaan majas, penciptaan suasana dan imaji itu sesuai. Kemudian kami juga melihat dari isi yang pertama dari teknik penulisannya, yang kedua dari keaktualan atau keaslian dari puisi itu sendiri, sehingga tidak terjadi atau tidak adanya plagiatisme yang ditulis atau yang dibuat oleh siswa-siswi ibu bapak. Jadi ditekankan kepada Bapak Ibu untuk membimbing dengan baik terhadap penulisan keaslian puisi itu sendiri. Selanjutnya, dari jenis puisi, jenis-jenis puisi itu sendiri, apakah puisi itu akan disampaikan kepada termasuk ke dalam genre apa? Apakah untuk remaja, untuk anak-anak, atau untuk seluruh umur dan sebagainya. Mungkin itu untuk penulisan puisi. Nah, kalau untuk cerpen atau penulisan cerpen, yang pertama mungkin ibu bapak bisa mengarahkan kepada anak didiknya atau peserta lombanya. Yang pertama harus mengobservasi terlebih dahulu kumpulan cerpen karya orang lain, sehingga ketika membuat cerpen tidak asal menulis dan sebagainya. Kemudian setelah mengobservasi, ibu bapak bisa mengarahkan anak didiknya untuk menentukan topik sesuai dengan apa yang akan ditulis. Apabila sudah disesuaikan topiknya, tentunya kesesuaian isi akan sesuai dengan apa yang ditulis, sesuai dengan topiknya. Kemudian tentukan target pembaca agar
isi dari cerpen tersebut dapat dinikmati oleh sesuai dengan genrenya misalnya tersebut untuk anak-anak, remaja atau dewasa atau segala umur, sehingga apa yang disampaikan bisa bisa diperoleh kandungan isinya. Selanjutnya jam-jamnya terpental. Selanjutnya Bapak Ibu mungkin bisa mengembangkan atau bisa mencari referensi dari buku-buku atau dari sumber yang lainnya. Bu Ketua, sepertinya Pak Acep ini ya, nggak ini lagi? Iya, tadi kan kami lempar sepertinya ya. Iya. Bapak dan Ibu yang peserta sosialisasi yang saya hormati, alhamdulillah acara ini sudah terselenggara dengan lancar. Walaupun dari tadi saya sendiri deg-degan karena di sini hujan angin plus petir. Ya, kemudian tadi pagi-pagi juga ada informasi bahwa PLN mau melakukan pemadaman gitu, tapi alhamdulillah berkat doa kita semuanya semua acara ini terlaksana dengan baik tanpa ada halangan yang begitu berarti gitu. Nah, apakah Bapak Ibu bingung atau tidak? Saya pribadi menginginkan Bapak Ibu bingung, karena dengan bingung itu nanti kita akan lebih mencari lebih detail lagi apa yang harus kita peroleh gitu ya. Jadi jangan bingung jadi pusing ya, tapi bingung kemudian mencari kenapa saya jadi bingung, kenapa orang lain tidak bingung gitu ya Bapak Ibu. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu, selamat menyosialisasikan kepada siswa-siswinya, kemudian selamat berlomba, mari kita kembangkan kompetensi yang dimiliki oleh para siswa sesuai dengan bakat dan kemampuannya masing-masing, dan saya yakin Bapak Ibu semua merupakan pembimbing yang hebat gitu. Jadi jangan berkecil hati dulu gitu. Jangan Bu, nanti kalau sekolah saya hanya mengirimkan satu timnya hanya 2 gimana? Jangan berkecil hati ya. Bukalah selapang-lapangnya kepada mereka bahwa ini challenge yang bukan untuk dikhawatirkan gitu, bahwa ini adalah challenge untuk mengekspresikan diri mereka, kemampuan mereka sesuai dengan tentunya bakat yang dimiliki oleh mereka gitu ya. Bapak Ibu semuanya, terima kasih atas partisipasinya. Kemudian kepada para panitia juga salam sayang dari saya untuk Bapak Ibu beserta keluarga tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Ditutup dulu baru ya. Ya, Buci boleh bantu foto Buci. Buria ya. Kamera ya. Konten ya Bapak Ibu biar kelihatan. Ini enggak apa-apa. Terima kasih. Dari sebut 1, 2, boleh salam literasi. 1, 2, 3. Mas slide berikutnya ya, apakah orang saya bisa gitu? Kenapa Buria? Slide berikutnya. Sudah bisa dibuka sama saya?